bahasa Mandar, ikan terbang disebut tuing-tuing. Konon, sebelum itu-tuing lahir, orang tuanya sudah sangat lama menantikan seorang anak. Mereka berdoa pada Allah, dan akhirnya kedua orang tua itu meminta doa yang terdengar aneh. Ya Allah, mohon sekali kau ini kasih yang anak. Lama sekali Mbak mau punya anak. Biar mirip ikan terbang, akan ku terima juga ya Allah. Tak lama hamillah ibunya, dan waktu melahirkan tiba, keluarlah itu-ituing. Kedua orang tuanya heran, teringat akan doanya yang ternyata dikabulkan oleh Allah. Dan akhirnya mereka menerima dengan hati lapang. Ayah itu-tuing berkata pada istrinya, Allah mengabulkan permintaan kita, Mak. Jangan Ki bersedih. Kita harus menerima dan merawatnya dengan baik. Ucapnya pada istri tercinta. Bertahun-tahun kemudian, itu-tuing tumbuh besar dan dewasa. Kedua orang tuanya sangat sayang padanya. Walaupun tak manja, segala permintaan itu-tuing selalu dipenuhi. Dan pada suatu hari, itu-tuing punya permintaan serius. Pak, Mak, sekarang sudah dewasa, Mak. Usiaku sudah cukup untuk rumah tangga. Bisa Ki carikan Kak istri? Tanya itu-tuing. Meski berusaha bersikap tenang, ayah dan ibu itu-tuing sangat terkejut. Ayah itu-tuing berkata dengan sangat berat hati, Anakku, lihat Ki keadaan tak. Seluruh kulit tak penuh dengan sisik. Bapak takut tak ada gadis yang menerima pinanganmu. Namun, itu-tuing jawab tegas. Kenapa Ki tidak coba dulu? Saya tidak muluk-muluk, Cipak. Gadis itu tidak perlu cantik. Yang penting mau menerima keadaanku dan bersedia hidup bersamaku. Dengan berat hati, kedua orang tua itu-tuing mencoba memenuhi keinginan anak semata wayangnya itu. Mereka pergi ke satu keluarga untuk meminang anak gadis keluarga itu. Namun, apa yang terjadi? Apa? Apa kamu bilang? Meminang putriku? Mungkin sulit Kak punya menantu seperti anakmu itu. Putri saya akan bersanding dan mulut tampan dan kaya. Keluar kalian dari rumahku! Teriak orang tua gadis itu. Seharian itu, orang tua itu mendatangi
masih cantik mempesona. Namun, ia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri karena iri dengan kecantikannya. Itulah sebabnya setiap hari mereka mengikat arang di wajah Siti Ruqyah agar wajah cantiknya terlihat hitam dan mengerikan. Singkat cerita, kedatangan orang tua itu disambut baik oleh juragan kaya. Namun tidak dengan putri-putrinya. Berbagai hinaan mereka lontarkan, kecuali Siti Ruqyah yang ramah. Ayah itu yang berkata dengan gugup, Maaf juragan, datang kau ke sini mau meminang salah seorang anak juragan. Juragan kaya menjawab dengan bijak, semua keputusan saya serahkan kepada anak-anak saya, Pak. Anak-anak juragan kaya langsung memotong. Ih, siapa juga yang mau dengan orang bersisik? Saya tidak mau ditinggalkan anaknya, Pak. Anak juragan kaya langsung menyahut. Tapi dengan lapang, Siti Ruqyah berkata, jika tidak ada yang mau menikahi Tui-Tui, saya lebih bersedia, Pak. Juragan kaya terkejut, namun ia tak melarang. Semua saudara Siti Ruqyah bertepuk tangan gembira. Mereka senang akhirnya Siti Ruqyah menikah dengan pria bersisik dan akan keluar dari rumah mereka. Singkat cerita, pesta pernikahan pun digelar. Itu sangat bahagia.